Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan. Saya datang lagi nih Bung. Setelah sebelumnya kita sudah bedah beberapa kelebihan dari Samsung S23. Sekarang mari kita bedah apa saja kekurangan dari smartphone terbaiknya Samsung ini. Dan mungkin pas video ini tayang, Samsung S24 udah rilis Bung. Silahkan dibandingkan dengan Samsung S23 ini Bung. Kira-kira mending mana? Bersama saya Firman, ini dia beberapa kekurangan dari Samsung Galaxy S23. Yang pertama adalah paket penjualannya. Di dalam box Anda hanya akan mendapatkan kabel USB C to C, user manual dan kartu garansi, dan SIM ejector. Tidak ada casing silikon atau bahkan charger yang dikasih sama Samsung ya, kepalanya ya. Kebijakan ini pertama kali diterapkan saat seri S21 dirilis di 2021. Walaupun sudah berlangsung genap 3 tahun, menurut saya ini tetaplah menjadi sebuah kekurangan, Bu. Karena ini bikin kita harus spare uang lagi untuk beli aksesoris primer kayak charger dan casing. Walaupun kita masih punya charger dari HP kita sebelumnya, belum tentu charger ini akan kompatibel dengan HP baru yang kita beli. Entah speed ngecasnya yang kurang, atau protokol charging yang beda. Akhirnya mau nggak mau nih ya harus beli charger lagi. Untungnya sekarang udah banyak brand-brand aksesoris yang jualan charger yang kompatibel dengan protokol chargernya Samsung. Dan harganya juga jelas di bawah harga charger resminya ya. Tapi ya tetap aja, duit maning son! Ngomongin soal charger, sebesar apapun daya charger yang Anda punya, yang masuk ke Samsung S23 ini terbatas hanya di 25 watt. Misalkan punya yang 67 watt ya kayak Xiaomi, Poco ya gitu ya. Nah, itu tetap aja yang masuknya bakal 25 watt, Bung. Dan menurut saya, itu adalah kekurangan selanjutnya dari Samsung S23 ini, Bung. Walaupun charging time-nya cukup cepet, di 1 jam 10 menitan, tapi kenapa nggak disamain sama S23 Plus dan S23 Ultra yang udah support fast charging sampai 45 watt. HP ini juga udah support wireless charging 15 watt dan reverse charge 4,5 watt. Sama seperti di seri S23 Plus dan Ultranya. Selain dari speed charging menurut saya kurang kenceng, baterai Samsung S23 ini juga kurang gede Bung. Hanya di 3900 mAh saja. Ini juga jadi kekurangan selanjutnya dari HP ini. Untuk daya tahannya, kalau Anda milih HP ini buat main game, jangan lupa untuk selalu bawa chargeran kemanapun. Karena di siang hari dapat dipastikan HP ini butuh dicas. Dan jangan lupa, cas lagi HP ini pas Anda mau tidur. Sedangkan kalau Anda cuma scrolling-scrolling dan nonton-nonton doang, baterai ini masih bisa tahan seharian dengan catatan tetap harus bawa charger kemana-mana. Screen on time yang saya dapat kira-kira ada di 5-6 jam lebih Bung untuk pola pemakaian main game dan scrolling-scrolling. Nah, kalau Anda mau beli HP ini untuk main game, ada 2 lagi kekurangan yang mesti Anda pertimbangkan selain baterainya ya. Yang pertama adalah panas. Di sini saya main Genshin Impact di grafis medium, bukan high apalagi high-hes, dengan frame rate di 60 fps. Performanya sih mana sih ini? Ulang. Maaf. Performanya sih lancar-lancar aja Bung. Tapi suhunya cepet banget naiknya. Awalnya di 37 derajat dan hanya berselang sebentar suhunya langsung naik ke 40 derajat. Bagian belakang HP ini juga terasa makin anget dan jadi kurang nyaman aja itu megangnya. Jadi saran saya siapin lagi duit. Duit lagi nih. Buat beli fan cooler ya Bung. Kayak yang di atas nih contohnya nih. Ada fan cooler kita. Kekurangan selanjutnya yang masih berhubungan dengan pengalaman bermain game adalah layarnya kecil. Untuk main game seperti Genshin atau Mobile Legends, mungkin layar sekecil ini bukan masalah yang berarti ya Bung. Karena semua komennya kebanyakan berada di bagian bawah layar. Tapi kalau Anda main game FPS kayak COD Mobile atau game Battle Royale yang musuhnya jauh-jauh nih ya kayak PUBG, layar sekecil ini membuat Anda mesti naruh HP di dekat mata nih ya, biar musuhnya makin kelihatan Bung. Selain itu, kalau Anda main pakai claw mode, di mana kontrolnya ada di atas dan bawah, FOV Anda akan jadi semakin sempit Bung. Tapi kira-kira kalau pakai trigger kayak yang ada di atas ini nih, wah, ada lagi nih Bung. Apakah akan jadi lebih enak Bung? Coba share pengalaman Anda Bung ya, agar jadi pencerahan buat yang lainnya. Selain kurang enak buat main game, layar kecil ini juga kurang enak kalau dipakai nonton Bung. Soal kualitas sih nggak perlu ragu ya, tapi nonton di layar sekecil ini sama halnya kayak main game, mengharuskan Anda menaruh HP di dekat mata Anda. Sebenarnya ini lebih mending ya daripada iPhone 13 mini, itu kacau, 13 mini terlalu kecil. Tapi masih terbilang kurang nyaman sih menurut saya. Jadi kalau Anda suka nonton drakor atau series berlama-lama pakai HP ini, mending cari yang layarnya lebih gede sih Bung. Kayak Samsung Tab S9 Ultra tuh, yang layarnya 14 inch.
Cocok dong disamainnya sama tab, ini gelonya sih. Terakhir Bung, sebenarnya ini lebih ke kekhawatiran di masa depan sih. Adalah RAM-nya yang dalam tanda petik cuman 8 GB. Setelah mana nih? Lagi. Oke. Setelah sistem berjalan dan menginstal beberapa aplikasi, sisa RAM-nya tuh jadi sekitar 4 GB. Saya takut nih untuk pemakaian 3-4 tahun ke depan, ternyata RAM-nya ini nggak cukup. Selain itu, flagship dari kompetitor yang rilis tahun lalu sudah mulai pakai RAM yang lebih gede, Bung. Tapi kalau menurut Anda gimana, Bung? RAM 8 GB apakah masih cukup nih buat 3-4 tahun ke depan? Dan itulah beberapa kekurangan dari Samsung Galaxy S23. Mudah-mudahan video ini bisa jadi bahan pertimbangan Anda kalau mau beli flagshipnya Samsung ini. Jangan lupa like ya, dan subscribe bila bermanfaat, dan follow juga sosial media kita di @anekaulasan. Saya Firman dari studio Hasselblad Media Group pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Capek ya, Bang? Capek ya? Capek.